Pepi. Halo Mas Inu, halo Mas Halo Enggar. Arita, apa kabar? Halo juga warga KG yang ada di BBJ. Halo Kagers. Kagers, Sobat teman-teman kaget, yang apa istilahnya? sedang bersantai di BBJ. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan Pagi. saya Arita. Dan kita boleh sapa sahabat Kompas yang ada di rumah. Halo, Oh, iya. apa kabar? Live ya? Live. Senang sekali nih Mas, pagi-pagi di penghujung weekdays udah ada forum buat curhat kan sebenarnya ini kan. Dan curhatnya gak jauh-jauh banget dari profesi kita nih sebagai jurnalis. Gak jauh-jauh dari profesi jurnalis, gak jauh-jauh dari keresahan dari pekerjaan sehari-hari. Dan kebetulan yang ada di meja ini semuanya punya kualitas dan pengalaman jempolan. Mas Inu apalagi, Mas Pepi apalagi, Mas Enggar apalagi. Kalau saya kan hanya bertanya di sini sebagai yang masih sangat junior. Nah, Mas, kita tuh selalu ngomongin soal tantangan digitalisasi, tantangan di era internet sekarang ini. Tapi ini kan sebenarnya tantangan yang sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya. Sudah dari dulu kita menghadapi tantangan ini. Tentang bagaimana juga kita menjaga kualitas publikasi di tengah kemudahan akses informasi. Nah, yang pengen aku tanyain, sebenarnya saat ini tantangan di era digital bagi jurnalis itu apa sih? Apa masih sama dengan tantangan masa lalu yang soal misalnya citizen journalism atau juga tentang clickbait? Nah, aku mau tanya, sekarang ini yang benar-benar kita hadapi itu apa? Aku lempar ke Mas Pepi dulu. Oke, terima kasih. Terima kasih Arita, Mas Inu, Mas Enggar. Tantangannya banyak, ini memang di era disrupsi ya, bukan hanya sekedar citizen journalism, clickbait. Itu sih persoalan yang sudah lampau sebenarnya Inu ya. Tapi kita melihat ke depan ya, apa yang seharusnya teman-teman mainstream media lakukan. Kan lebih kita bicara tentang mainstream media ya. Kalau kita merefer kepada masa lalu, kita mengenal apa yang disebut breaking news journalism. Jadi breaking news journalism itu ya cukup kalau kita mengenal 5W1H gitu kan. Itu kan konsep yang digunakan oleh media-media arus utama seperti print ya, lalu kemudian radio, lalu kemudian televisi. Ada di situ kedalaman karena ada why dan how-nya. Tapi kalau journalism, breaking news journalism itu seperti yang dicontohkan oleh kantor-kantor berita pada masa lalu. Cukup 3W saja. Jadi dia meliputi kejadian apa, di mana, ya, apa kejadiannya, di mana dan kapan gitu ya. Seperti itu. Lalu kemudian ditambah dengan eranya Detikcom di awal tahun 98, lalu Kompas.com juga di awal-awal kelahirannya. Mereka juga tetap mengadopsi 4W lah, di situ sudah ada who-nya. Nah, siapa nih yang terlibat dalam peristiwa, kapan dan di mana gitu. Tetapi kan saya teringat pendiri Kompas juga Pak Yakob dalam sebuah acara penerimaan Dr. Honoris Causa ya. Dia berpidato dengan sangat baik dan disitulah dia menekankan tentang ya sudahlah 5W1H itu setelah itu apa? What's next gitu ya. Atau malah sekarang ini the news that we can use gitu. Jadi pembaca ini juga harus bisa memanfaatkan ya media yang berita atau tulisan yang kita tawarkan kepada publik. Jadi harus memberi guidance. Nah, itu kalau Pak Yakob dulu bahasanya adalah jurnalisme makna. Jadi harus memaknakan sebuah peristiwa. Apakah itu cukup sampai di situ? Dan saya kira 5W1H lalu kemudian what's next sama the news that we can use sudah dilakukan oleh Kompas Print. Ya. Oleh Inu juga di kompas.com. Ya. Misalnya dengan kedalaman VIK gitu ya, visual interaktif Kompas itu kan berupa pendalaman dari bukan hanya sekedar 5W1H ya, tetapi lebih dari itu. Nah, pertanyaannya sekarang apakah cukup sampai di situ? Menurut saya enggak. Ini saya pribadi, saya mengamati, saya mantan jurnalis, ya saya tetap mengamati ini ya, saya tetap menulis ya, sampai sekarang. Kayaknya jurnalis nggak pernah jadi mantan. Nah, selamanya ya, iya. Jadi saya begini, mengamati apa sampai di sini enggak ternyata banyak tantangannya. Salah satunya adalah yang paling saya ingat dari yang disebut jurnalisme makna, jurnalisme interpretatif, jurnalisme objektif, jurnalisme apalagi yang istilah dari Pak Yakob saat itu ya, masih satu nafas gitu.
jurnalisme mana? Satu hal yang agak terlupakan sebenarnya, data driven journalism, ya. Nah, sebenarnya ini yang kekuatan dari KG di sini sesungguhnya ada pada data. Ada pada data. Kita punya Litbang Kompas, kita punya Pusat Informasi Kompas, dan itu data luar biasa. Saya dulu pernah juga mengusulkan gitu. Kenapa nggak tidak memobilisasi atau menggunakan data-data itu untuk kepentingan berita misalnya. Waktu itu mungkin jawabannya, wah kalau gitu data kita dijual dong, orang jadi kita nggak eksklusif lagi. Nah itu paradigma lama. Kalau saya perhatikan nih data di Kompas, itu kan adanya di subdomain data.kompas.id, ya kan? Itu subdomain. Lah kenapa nggak dibikin domain misalnya datakompas.com? Itu berarti apa? Kita berarti harus mengelola ya data tersebut menjadi sebuah quote unquote ya berita. Karena peristiwa yang terjadi itu langsung jadi data kok. Ya kan? Sementara Pak Yakob itu selalu jangan melihat peristiwanya aja. Itu peristiwa itu ada terkait dengan peristiwa masa lalu dan harus dimaknakan apa maknanya buat masa kini dan masa depan. Itu ada 3 dimensi waktu. Kalau dari konsepnya Pak Yakob. Nah ada satu hal yang dilupakan. Kekuatan dari Kompas adalah data. Nah maka mungkin saya sebagai orang luar Kompas, tapi saya masih bagian dari Kompas karena saya mesti menerima uang pensiun dari Kompas ya. Jadi tidak bisa dilupakan Mas Aidi. Jadi kenapa nggak saya memberikan masukan juga buat Kompas. Suatu saat misalnya kita akan melihat mungkin dalam sebulan, 2 bulan ke depan adanya kompasdata.com. As a media, bukan sebagai data yang mati yang diakses orang dengan bayar. Tetapi kita memberi alternatif media, alternatif konten kepada publik dengan akurasi data yang tepat gitu ya. Karena apa? Kalau kita berprinsip kepada breaking news journalism atau apalagi sekarang instant news journalism. Instant news journalism itu begini, ada sesuatu di sosial media lalu kemudian kita tangkap, itulah menjadi berita di kompas.com atau di mana gitu ya. Semoga kita terhindar dari itu ini ya. Jangan terlalu misalnya ini ada sesuatu di media sosial menyangkut seseorang lalu kita mengambil begitu saja. Itu yang disebut instant journalism. Kita tetap kepada data ya. Maksudnya kalaupun misalnya nanti tidak ada data Kompas.com misalnya ya atau kompas.com, tetap Inu atau kompas.com ini bisa mengadopsi cara-cara yang saya sampaikan itu berupa data driven journalism. Oke Mas Pepi, berarti menarik banget. Data ini punya narasi atau jadi pilar utama ya dalam tadi jurnalisme makna. Karena data ya kemudian cara kita bisa memaknai ketika kita punya data, pengayaan data lainnya, tidak hanya peristiwa. Persis. Tapi pertanyaanku gini Mas, sekarang tuh kan orang istilahnya baca tuh cuma 3 detik kan. Orang semakin pendek durasi dia membaca. Tapi yang Mas Pepi tawarkan justru kedalaman data. Nah gimana tuh Mas mengimbangkan dua hal yang justru bertentangan? Nih Arika, kemudian kalau kita misalnya hanya sekedar data selintas 3 detik segitu. Kan Twitter juga sudah memberikan kepada kita tentang betapa flash journalism itu juga bekerja untuk Twitter. Ya kita setelah itu apa yang kita dapatkan? Oh ada ledakan di sana. Kita nggak tahu penyebabnya apa, kedalaman dari situ. Reflektif dari kejadian itu apa sih sesungguhnya misalnya ya. Mengapa orang kok rela menjadi martir bunuh diri misalnya. Kedalaman itu penting dan data-data menunjukkan bahwa di berbagai daerah, di berbagai tempat orang-orang di sini seperti orang-orang seperti ini yang misalnya yang melakukan bom bunuh diri itu selalu ada. Reflektifnya apa? Kenapa begitu? Ini kan ada kedalaman. Reflektif dan data itu menunjukkan bahwa peristiwa ini tidak berjalan sendirian. Saya ingat tahun 10 tahun yang lalu Mas Inu ya, itu AP, kantor berita Amerika, itu punya big data yang bisa meramalkan kudeta di sebuah negara atau bencana tsunami di sebuah wilayah. Nah, itu kekuatan data. Ya kan? Lah kita punya data serabrek-abrek di Litbang Kompas. Kenapa kita tidak menggunakan itu? Dari mulai data clipping Kompas dari mulai tahun 65 ya.
sampai terakhir, kenapa tidak diolah menjadi sebuah big data, di mana kalau kita ada satu peristiwa sekarang, refernya ke data itu. Dan munculkan di kompasdata.com, kalau mereka punya, kalau kita punya. Gitu Arita. Oke, menarik. Mas Inu, apa menurut Mas Inu? Jadi tanggapan nih, serius banget ya. Kalau menurut Mas Inu, apakah memang di tantangan internet sekarang ya, disrupsi media justru bisa kita jawab dengan kedalaman data? Setuju nggak Mas? Kalau memetakan masalah, Kang Papih tadi sudah membuat secara clear ya, mengacu pada apa yang dikatakan Pak Yaakob soal memberi makna atas sebuah peristiwa. Itu memang tugas jurnalistik yang sekarang menjadi sangat relevan. Di tengah kita banjir informasi gitu ya, nggak dapat apapun. Ini agak paradoks sih, kita banyak banget dapat aliran informasi tapi kita nggak ngerti apa-apa. Persis ketika kita ditanya ini, itu apa ya, kayak pernah dengar. Nah, yang tadi Kang Pepih katakan bahwa memaknai dengan data itu bisa jadi memang jadi jalan untuk memberikan peran baru bagi jurnalisme. Saya baru baca buku terakhir itu The Power of Habits. Itu terbitan Kepustakaan Populer Gramedia yang nyponsorin acara ini nih. Jadi tiap minggu saya kalau acara gini dikasih buku senangnya, seminggu kemudian saya baca. Dari The Power of Habit itu ada cerita tentang seorang, saya lupa namanya Dale atau siapa Dale, dia direkrut oleh jaringan waralaba di Amerika namanya Target. Dia bukan orang marketing, bukan orang sales, bukan apa, dia orang saintis statistik, Kang Pepi. Saya mau connect dengan soal data tadi. Jadi dia direkrut untuk melakukan pendalaman tentang behavior para pelanggan di Target itu. Dari data yang dia miliki, dia bisa memprediksi persis kapan si A pelanggan itu akan butuh barang yang si Target itu punya. Dengan data itu dia bisa memprovide gudang untuk kira-kira kita stok apa aja untuk bulan depan. Dia bisa memprediksi bahkan kapan pelanggannya akan hamil. Ini menarik banget. Dan saya baca itu terkagum-kagum. Sejauh ini data bisa memprediksi. Nah, kalau pertanyaan ke jurnalistik apakah ini bisa diterapkan? Sangat bisa, tetapi saya melihat satu tantangan yang mungkin Kang Pepi juga melihat dan saya lihat hari-hari ini jadi persoalan soal bagaimana bisnis media itu bisa tumbuh dengan gaya jurnalisme yang kalau kita lihat ini kedalaman nih. Sementara tadi Arita menyebutkan keinginan orang ini untuk segera aja mendapatkan informasi dan waktunya kira-kira cuma 3 detik nih. Gimana tegangan ini bisa didamaikan dan bisnis model medianya jalan. Kalau kita ngomong soal tantangan di luar soal konten kita clear lah, kita tahu bahwa jurnalisme yang baik, jurnalisme yang berkontribusi, jurnalisme yang punya panggilan itu adalah jurnalisme yang makna. Tapi realitanya kerja-kerja jurnalis itu kerja-kerja sepi, Kang Bebe. Ya, Enggar juga tahu lah, Arita juga. Nggak banyak orang yang mau terlibat di situ. Dan karena nggak banyak, dan model bisnisnya di media adalah banyak-banyakan pembaca, maka nggak ketemu model bisnisnya, Kak. Kecuali ya, model bisnisnya iklan kan, yang tadi Arita menyebut clickbait, itu kan salah satu strategi untuk mendapatkan views ya. Ada model yang kedua misalnya investor atau investasi, tapi itu mau berapa lama investor akan membiayai? Atau donasi. Atau yang sekarang sedang dicoba oleh kompas.com untuk membiayai dirinya sendiri dengan berlangganan. Subscribe. Jadi kompas.com sekarang punya plus.kompas.com. Jadi teman-teman di sini bisa membaca kompas.com tanpa terganggu iklan satupun. Kita membayar sebulan Rp5.000. Itu model bisnis yang kami coba terobos untuk mendapatkan pembiayaan model bisnis yang lain. Nah, challenge di bisnis ini yang seringkali secara jurnalistik kita clear tahu kok apa yang akan kita lakukan. Tapi nggak pernah menghadapi atau nggak mau melihat realita bahwa bisnis itu nggak menginginkan hal itu. Nah, tegangan itu yang memang perlu sekarang ditemukan bagaimana jurnalisme bersiasat dengan perannya yang tadi Kang Pepi sebut berdasarkan pengalaman dan garis nafas yang dikatakan oleh Pak Yaakob di tengah situasi yang tadi masyarakat pengennya ya buru-buru, pengennya cepat, pengennya dapat instan. Tapi setelah mereka dapat instan semua mereka nggak menemukan apa-apa. Akhirnya ada kerinduan untuk mendapatkan tadi kedalaman makna. Baik. Nah, jurnalisme yang based on data, Kang Pepi tadi menyebut bahwa data based journalism atau data driven journalism ya. Ini menarik sekali karena betul kita punya banyak sekali koleksi atau arsip ya di Kompas, harian Kompas, di KG bahkan grup. Saya misalnya melihat
Intisari misalnya. Hai itu menurut saya majalah yang memberikan arkaif akan perjalanan budaya populer Indonesia dari tahun 76 itu sampai sekarang bahkan. Nah kalau itu bisa kita munculkan sebagai sebuah model baru untuk pemberitaan, calling back ke masa lalu untuk menghadapi hari ini, untuk menatap masa depan, mungkin ini sesuatu yang menarik. Tinggal kita temukan model bisnisnya gimana nih. Apakah kita bikin dengan cara menjual dengan banyak-banyakan pembaca atau model lain, berlangganankah? Kalau orang mendapatkan makna yang clear, saya merasa orang tidak keberatan untuk membayar sih sebenarnya. Cuma namanya challenge-nya kita mampu nggak memberikan kedalaman makna yang cocok untuk pembaca sehingga dia mau merelakan diri. Oke gue bayar deh tiap minggu atau tiap bulan 5 atau 10 ribu. Nah itu tantangan yang di sisi lain ya soal non-jurnalistik, non-konten yaitu soal bisnisnya. Oke, ini sebenarnya langsung nyambung banget sama apa yang aku mau tanyakan ke Mas Enggar nih soal model bisnis nih. Karena memang dari sisi konten sebenarnya udah clear ya Mas. Kita mau bikin flash journalism juga bisa, bikin data yang mendalam juga Kompas capable banget dengan arsip yang kita punya, dengan teman-teman jurnalis dan mungkin kami di Litbang juga. Ayo, tapi cocok nggak sih dari sisi bisnis? Karena bagaimanapun juga di Indonesia yang tertarik dengan data yang dalam, berita yang dalam, itu kan masih niche ya Mas. Masih mungkin kalangan akademis, orang yang memang punya keinginan untuk membaca berita. Ini gimana Mas Enggar? Mbak Rita, kalau dilihat sekarang tantangan media mainstream itu kembali lagi tadi yang disampaikan sama Kang Pepi, sama Mas Inu, letaknya itu memang dari jurnalistik itu sendiri. Kalau kita ngelihat kan sekarang jurnalistik itu bukan hanya dilihat sebagai sebuah profesi. Dulu kan jurnalistik, oh nih jurnalis nih dari Kompas, dari Detik dan lain-lain. Tapi sekarang setiap orang itu bisa belajar kemampuan jurnalistik itu. Dan itu yang kemudian pada akhirnya muncul deh tuh ada blogger-blogger. Sekarang kita lihat tuh petanya udah berubah. Media nggak bisa lagi menganggap bahwa oh kebenaran tunggal, kesahihan berita tuh ada di media mainstream. Nggak seperti itu. Itu kenapa sekarang secara bisnis orang kan mulai melirik, misalnya kalau kita lihat ada YouTuber, ada influencer, ada TikToker seperti itu. Nah itu dia makanya, nah betul. Nih salah satunya itu penggagasnya Kang Pepi nih. Jadi sebenarnya ya kan? Kang Pepi mengancam ya? Betul. Secara nggak langsung, ini mendistrupsi media mainstream gitu kan ya. Seperti itu. Nah nanti kita dengar dari Kang Pepi akan larinya seperti apa media ke depan. Tetapi itu, betul. Itu salah satu tantangan media mainstream. Dulu mungkin brand maupun government itu kuenya besar untuk media mainstream. Tetapi sekarang kue-kue itu sekarang udah terbagi Mbak Rita. Ya kan, kalau dulu misalnya jurnalis kompas.com atau Kompas Harian bangga datang ke sebuah acara brand gitu. Mereka ditempatkan paling depan. Sekarang yang di depan-depan itu justru influencer, YouTuber dan lain seperti itu. Nah itu lebih kurang gambaran ke depannya. Tantangan bahwa media mainstream saat ini sudah tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya sumber kesahian, sumber kebenaran. Nah rasanya itu yang tadi disebutkan sama Mas Inu, bahwa kerja jurnalis itu kerja sunyi, ya kan? Atau tantangannya tadi Kang Pepi, kerja instan, ya kan? Padahal pembaca kita, paradoks yang tadi Mas Inu sampaikan, itu orang senangnya bacanya yang pendek-pendek. Nah ini yang perlu dicari sih, model bisnisnya ke depan seperti apa. Walaupun dari sisi bisnis itu, dari sisi brand maupun government, mereka masih membutuhkan apa yang disebut dengan storytelling, cara bercerita. Itu jadi kunci ya Mas Pepi ya, Kang Pepi ya, tadi kita ngobrol banyak soal itu. Apapun bentuk perubahan jurnalistik, mulai dari era dari cetak, terus kemudian beralih ke .com dan sekarang mungkin berganti ke platform. Dari sisi konten mungkin ada kaidah-kaidah jurnalistik yang orang lain atau mungkin citizen journalism itu tidak pegang, ya kan, mulai dari cara menyusun berita, cara melihat perspektif berita secara lebih luas, cover both story, sampai kemudian bagaimana cara menyajikan, salah satunya itu storytelling. Termasuk juga peralihan misalnya yang saat ini digagas oleh media-media kita,
entah itu Kompas.com, Harian, terus kemudian di Tribun, termasuk juga di Grid, itu kan kita mulai beralih platform di mana media mainstream itu harus hadir, termasuk juga di YouTube, di TikTok itu juga sudah masuk ke sana ya, Mas Inu ya. Nah, mungkin secara lebih detail Kang Pepi ini bisa ngobrolin soal nih eranya kotak Pandora yang mulai terbuka, Kang. Monggo, Kang. Tunggu dulu nih Mas Pepi. Tunggu dulu. Masih, boleh ya Mas Pepi ya? Karena penasaran nih. Oh, penasaran. Mas Enggar itu kan Iya. menceritakan tentang kita memang harus berbagi kue dengan Yes. berbagai platform sekarang. Betul. Tapi yang aku tanyakan, apakah dari sisi bisnis masih memungkinkan kita menggarap jurnalisme yang mendalam tadi? Karena bagaimanapun juga itu akan butuh cost yang lebih besar. Kita mengelola arsip atau bahkan melakukan penelitian itu akan sangat tinggi. Itu masih memungkinkan nggak, worth to fighting for nggak sih Mas? Di tengah disrupsi dan juga kita sudah berbagi kue ini masih memungkinkan nggak Mas? Saya rasa itu menjadi sebuah kekuatan yang kita miliki yang mungkin tidak dimiliki oleh secara dalam tanda kutip individual. Let's say kita ngomong lah, ada banyak YouTuber, terus kemudian ada banyak influencer, TikTokers dan lain-lain yang mereka dengan spontan secara instan mereka bisa menceritakan misalnya, let's say misalnya terjadi sebuah kecelakaan atau kebakaran, tapi kan mereka hanya sampai di situ. Nah, kekuatan big data tadi yang disampaikan oleh Kang Pepi itu juga menjadi salah satu kekuatan dari media mainstream, dari kerja-kerja jurnalistik yang sudah dikumpulkan sekian lama dalam satu tim dengan kerja editorial. Saya rasa itu sih yang menjadi salah satu kekuatan yang mungkin dalam tanda kutip tidak bisa digantikan oleh yaitu instan journalism seperti itu sih Mbak. Saya rasa Jadi sangat justru banget itu yang demikian, akan Bu. jadi penyelamat Itu yang kita menjadi ya, kekuatan. sebenarnya. Betul-betul. Tinggal yaitu tadi apakah kita mau untuk shifting gear sama seperti ketika eranya dari peralihan cetak ke online, apakah kita mau shifting gear dengan cepat untuk merubah dari sisi platform, pembaca kita sudah berbeda, apakah kita juga berani juga merubah cara kita berstorytelling, cara kita bercerita tentang sebuah berita, itu sih tantangannya ke situ. Mungkin Mbak. Oke, siap, menarik. Baru nih boleh kita ke Mas Pepi sebagai pengancam. Jadi Muter. tersangka. Tapi bener Mas Pepi, soal jurnalisme warga, ini kan juga yang jadi tagline-nya. Kayaknya setelah Mas Pepi pensiun itu kan jurnalisme warga sebenarnya. Tapi bagaimana sih sebenarnya kita bisa kemudian berkolaborasi gitu ya, tidak lagi membicarakan tentang ini kompetitor gitu ya. Tapi bagaimana sebenarnya sinergi antara mainstream media dan jurnalisme warga itu bisa terbentuk Mas? Ya, ini pertanyaan yang klasik sebenarnya ya Mbak ya, dari sejak zaman saya diminta untuk mengelola Kompasiana sekarang, yang sekarang sudah tumbuh menjadi sangat besar ya dan menjadi entitas bisnis sendiri lah, boleh dibilang begitu. Sebenarnya dari dulu juga zaman kami itu ada istilah stringer kan. Jadi stringer itu warga yang menjadi informan gitu, warga biasa yang menjadi informan. Jadi karena keterbatasan wartawan di suatu wilayah, misalnya di Papua hanya satu, padahal Papua ini kan jangkauannya jauh lebih luas gitu ya dari yang kita bayangkan. Maka kita ada stinger yang memberi informasi awal sebenarnya gitu ya. Nah, ini kan kolaborasi dengan warga sebenarnya. Nah, terlebih lagi sekarang dengan era blog mungkin masih bertahan, lalu kemudian media sosial, dan para blogger juga sekarang sudah mulai mengubah dirinya ya, mengubah dirinya menjadi content creator namanya ya, content creator. Nah, saya tadi mengatakan bahwa jangan terjebak dengan media sosial ya, tetapi manfaatkan media sosial itu untuk mengemas tulisan, berita, apapun ya yang kita buat. Contoh saya ambil platform YouTube. Kenapa YouTube? Karena itu yang menghasilkan. Anda boleh punya pengikut banyak di Facebook. Misalnya Kompas.com itu lebih dari 6 juta dulu zaman saya. 9 juta. Tapi secara monetize di situ nggak bisa. TikTok mungkin so-so. Saya nggak ngerti TikTok zaman sekarang gitu ya. Tapi yang masih menjadi primadona itu adalah YouTube. Saya ambil contoh. Kenapa kemudian orang seperti Atta Halilintar, Rans, Raffi Ahmad gitu ya, lalu kemudian Baim Wong. Saya mencatat misalnya Atta Halilintar itu punya 30 juta subscriber. Perorangan loh. Raffi dengan Rannya 24 juta subscriber. Cek aja, silakan cek di YouTube. Lalu kemudian Baim 20 ribu subscriber. Siapa sekarang media mainstream yang punya subscriber terbanyak di YouTube?
ya kan? Mungkin nggak ada yang mengira. Kalau itu jawabannya adalah Trans TV dengan 24 juta subscriber. Tapi bagi saya ya karena ini bicara soal buku, saya juga pernah baca buku namanya Outlier dulu. Ini buku lama sebenarnya, karangan Malcolm Gladwell itu ya. Jadi itu buku itu menarik. Dia mengistilahkan the right man on the right moment. Contoh misalnya ini ya, kenapa IT sekarang dikuasai oleh Steve Jobs, lalu kemudian Bill Gates yang punya Oracle, punya Oracle, karena di awal tahun 70-an Amerika tuh punya mainframe komputer yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa manapun dengan gratis. Nah, orang-orang yang memanfaatkan itu, mahasiswa-mahasiswa yang memanfaatkan itu, itulah yang kemudian menjadi orang di masa sekarang ini. Maksudnya Steve Jobs kayak gitu. Karena apa? Dia memanfaatkan momen itu. Nah, Atta Halilintar, lalu kemudian suka tidak suka ya teman-teman ya. Atta Halilintar, Raffi Ahmad dari RAN, lalu kemudian Baim Wong, ini adalah outlier. Jadi orang yang berada di luar statistik besar sebagai orang-orang biasa gitu loh. Dia ini orang-orang yang mampu memanfaatkan situasi kekinian saat itu dengan kemampuannya. Dan kalau kita media mainstream on YouTube itu kan cuma pengikut aja. Mereka mengikuti Atta Halilintar. Ini ironis, ya kan? Tapi itu sesuatu yang harus dikerjakan. Mau nggak mau gitu kan. Dan kompas.com juga saya punya catatannya. Subscribe ini juga sudah lumayan, sudah di atas 5 juta begitu ya. Mohon dicek lagi nanti. Tapi dari keempat entitas bisnis di Gramedia, kompas.com, Kompas ID, lalu kemudian Tribun News sama Kompas TV, yang paling top adalah Kompas TV. Ya kan dengan sekitar 20 di bawah ya 13 juta sampai. Tapi itu sesuatu banget dan itulah yang harus dikejar. Karena apa? Coba tanya ke Kompas TV berapa dia mendapat perolehan dari kue iklan di YouTube. Artinya apa? Kalau tadi bicara soal gimana cara mendapatkan uang, Kompas data driven gitu, susah mendapat kedalaman orang, ya sudah repackaging, di repackage lagi kemudian dimasukin di YouTube. Jadi menjadi konten YouTube. Berita sama tapi kemasannya yang lain. Contoh, saya ini itu kan suka nulis politik ya, analisis politik. Tiba-tiba ada satu channel di YouTube ya, nggak usah saya sebutin nanti dibilang iklan, ngambil konten saya, dikemas ulang, dimasukin unsur-unsur video, audio, gambar, fotografik, infografik dan seterusnya. Dan viral dan menjadi banyak, enak. Ya kan? Dan saya bilang, itu tulisan saya. Saya bilang, oh iya tulisan saya, tapi udah jadi keren gitu. Nah, saya tadi ngomong sama bosnya Kompasiana. Itu kan, Nurullah, adakah di sini orang ya? Itu kan dia punya opini-opini yang sangat besar. Ya, dia harus punya juga channelnya di YouTube. Repackaging tulisan-tulisan orang gitu ya, lalu kemudian tampilkan dengan baru, dengan naratif gitu kan, storytelling. Itu jadi memang jangan terjebak dengan media sosial. YouTube itu media sosial, tapi kita memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan bisnis kita gitu loh. Kompas ID lah, kompas.com, Kompas TV, dan it's good. Kalau itu memang kita menjadi raja di situ. Benar. Makanya sebenarnya benar kata Mas Inu tadi, sebenarnya kalau dari konten itu udah nggak perlu diutik-utik lagi. Karena kita sebenarnya sekarang ngomongin tadi repackaging, memilih platform yang sesuai dengan kesenangan masyarakat saat ini. Karena kalau konten itu udah deh, semuanya tuh mumpuni deh. Tadi Mas Pepi memberikan satu contoh yang gamblang banget. Konten yang sama, hanya diubah dikit, likes-nya lebih banyak, lebih viral. Bener. Buat orang lain, tapi saya juga dibayar, Oh iya. Ada sharing di situ, profit di situ. Oke, kata kuncinya repackaging ya, berarti dalam mendamaikan soal kedalaman data dan tantangan bisnis. Persis. Ya. Kalau apakah Mas dalam konteks tadi ya, kita kemudian bersepakat dengan repackaging, memilih tetap bisa nggak sih kita itu kemudian berpegang pada idealisme yang mau kita bahasin soal jurnalisme menjernihkan? Oke. Kalau soal ini mesti saya nih ngomong. Sekalian dong. Oh, bener. Ya, oke. Masih berapi-api. Jangan sampai monopoli kesannya gitu ya. Oke. Ya. Ya begini ya Rita ya. Saya tetap berpatokan pada good journalism ya. Good journalism itu salah satunya adalah wartawan itu harus berani, harus sejahtera. Itu juga salah satu ya dasar lah. Ya itu dulu gitu ya. Berani, sejahtera, lalu kemudian punya wawasan gitu ya.
Dan terutama dia memegang tadi code of ethic ya, code of conduct. Kalau code of conduct itu ya bagaimana perusahaan, apa kata perusahaan, itu harus kita ikuti. Bagaimanapun juga Kompas ya punya aturan-aturan sendiri, maka itu yang kita ikuti. Ya kan? Lalu kemudian code of ethic. Nah ini kan sebenarnya universal gitu kan. Kalau kita wartawan kan tentu mau di Aji kayak mau Kewi kan itu patokannya. Sebenarnya patokan itu yang dibikin belakangan. Tuhan itu udah lebih dulu mematok sebenarnya ada patokannya ya. Kalau kita di ada Ten Commandment itu kan sesuatu yang jangan dilabrak juga oleh kita sebagai media. Itu sederhana gitu kan, nggak boleh judi ya, nggak boleh, banyak hal yang nggak boleh di situ. Itu kan code of conduct. Nah tantangannya adalah bagaimana kita tetap menjalankan good journalism itu. Ya di tengah memang tempaan disrupsi yang luar biasa, tetapi kalau kita berkhidmat menjadi wartawan arus utama dan kemudian kita tetap berpatokan kepada mencerahkan, memberikan pendidikan, memberikan hiburan kepada masyarakat, itulah yang harus dipegang. Be a good journalism. Oke, Mas Inu, apa sih yang terlintas di benak Mas Inu ketika kita ngomongin jurnalisme yang menjernihkan itu, Mas? Dan mungkin sekalian dijelaskan praktiknya saat ini tuh seperti apa jurnalisme yang menjernihkan itu? Jurnalisme yang menjernihkan. Kalau refer ke topik ya, sebenarnya ini tagline-nya kompas.com ya. Jernih melihat dunia. Ini kita buat sebenarnya mencoba menangkap gerak zamannya. Jadi ini kita buat tagline itu kira-kira 2016, 2017. Persis ketika kita semua kebanjiran informasi. Dan waktu itu situasi politiknya memang panas ya. Jadi kita nggak pernah bisa memilah mana berita yang benar, mana yang setengah benar, mana yang keliru. Itu nyampur semua tuh. Pada saat yang sama, itu terbit buku 21 Lesson for 21st Century, Yuval Noah Harari. Di pengantarnya, ini kebetulan bisa sama banget. Di pengantarnya itu kata atau kalimat pertama yang disebut oleh Yuval di buku pengantar itu, ini penerbitnya KPG nih. Kalau teman-teman mau cari bukunya, dan ini bestseller nih, saya nggak promosi. Promo. Kalau buku saya nggak ragu-ragu untuk mempromosikan karena saya dibayar dengan buku doang. Di kata pengantarnya Yuval Noah Harari itu menyebut clarity is power. Kalau kita refer ke sejarah filsafat, dulu Francis Bacon itu menyebut knowledge is power. Tapi Yuval Noah Harari menyebut sekarang clarity is power. Di abad 21 ini kejernihan itu jadi kekuatan. Ini beriringan nih antara apa yang kami rasakan upaya untuk menangkap gerak zaman di media waktu itu. Yuval tiba-tiba meluncurkan buku itu dan pengantarnya kok pas banget. Kita udah duluan sebenarnya, kita udah bikin tagline jernih melihat dunia. Yuval membuat itu dan menjadi lebih kuat. Pertanyaannya adalah tantangan ini apakah cukup menjadi kekuatan untuk tugas-tugas jurnalistik ke depan. Waktu itu kami bersama-sama dengan asosiasi media, kompas.com, saya sebut misalnya dengan Tempo, dengan Liputan 6, dengan Tirto waktu itu, bersama-sama ada dalam sebuah kolaborasi atau network namanya Fact Checking Network, International Fact Checking Network. Dan Kompas menjadi salah satu media di Indonesia yang ada dalam jaringan itu. Apa tugas dari jaringan itu? Di luar tugas-tugas jurnalistik yang lain yang tadi menyediakan konten, mencari model bisnisnya, itu tidak boleh dilupakan karena kita nggak bisa berfilsafat kalau perut kita masih kosong. Jadi bisnis kita harus jalan juga. Ada tugas atau panggilan yang paling nyata waktu itu di antara media-media mainstream untuk menjernihkan situasi tadi. Ini benar, ini setengah benar, ini keliru. Makanya kami menyebut ada desk di kompas.com itu untuk fact checking. Fact checking, jadi melihat sebuah informasi atau berita atau kabar lah gitu ya di media sosial, lalu kami verifikasi dengan cara memastikan ini benar atau salah. Nah, menjernihkan itu sebenarnya peran-peran di situ. Dan tugas-tugas ini kalau saya melihat, ini kayak panggilan yang sekarang menjadi tanggung jawab media arus utama. Kalau media sosial, saya sering memelesetkan apa yang dikatakan Voltaire waktu revolusi Prancis. Dia menyebut dengan dalam tanda petik agak sombong yang mengatakan waktu itu mitos membakar dunia, filsafat memadamkannya. Itu kesombongan orang filsafat ini. Tapi saya coba modifikasi, kalau era sekarang, ini mungkin disebut juga kesombongan jurnalisme, tapi ini sebenarnya panggilan yang nyata. Media sosial membakar dunia,
jurnalisme memadamkannya. Apa yang dilakukan jurnalisme dengan memadamkannya? Tanggung jawab dan panggilan pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Dan ini yang menurut saya tidak nempel pada mereka yang kita sebut sebagai content creator, atau kita sebut influencer, atau bahkan buzzer. Dia apa aja yang masuk ke dia terima. Beda dengan jurnalis, beda dengan wartawan. Wartawan punya panggilan dan tanggung jawab pertama-tama pada kebenaran. Itu nggak bisa ditawar. Jadi kalau wartawan melakukan sebuah kegiatan dengan gigih, dengan segala upayanya, pertama-tama bukan karena takut sama bosnya, bukan takut sama nggak digaji tahun depan, no. Ingin mencari dan mengungkap kebenaran. Itu yang menurut saya masih jadi privilege dari jurnalisme. Dan tugas-tugas menjernihkan itu sebenarnya di situ, mencari kebenaran. Dan kalau dalam konteks yang lebih proper gitu ya, beda, saya nggak tahu, mungkin content creator, influencer atau buzzer juga melakukannya. Tapi jurnalistik diatur betul untuk pencarian kebenaran itu dengan 3 metode. Ini yang mungkin teman-teman sekarang bisa memahami kenapa kok wartawan rewel, sering bertanya yang nggak penting gitu, sering mengulik hal-hal yang nggak perlu diungkap, karena dia ada keinginan untuk mengungkap kebenaran dengan 3 metode. Metode pertama adalah research. Nah kalau tadi Kang Pepi nyebut soal data driven journalism, riset itu salah satu kekuatan jurnalistik yang harus melekat pada produk-produk jurnalistik untuk mengungkap kebenaran tadi. Metode yang kedua adalah observasi. Ini yang sering kali sekarang agak meleset dilakukan oleh wartawan. Karena asik ya sumber bisa dapat dari mana-mana, mengandaikan apa yang dikatakan sumber udah benar aja. Padahal kalau kita refer ke Pak Yaakob, juga Sindunata sering menulis, kerja-kerja jurnalistik pertama-tama itulah kerja-kerja kaki, baru pikiran. Kaki maksudnya apa? Orang datang ke lapangan, melihat langsung dengan seluruh kemampuan indranya, melihat, mengungkap, dan memverifikasi hasil riset sebelumnya. Ini metode yang kedua nih. Ditambah lagi, satu lagi metode untuk tadi mengungkap kebenaran atau bertanggung jawab pada kebenaran adalah wawancara. Untuk kepentingannya 3 wawancara, itu nggak sekedar ya ketemu orang wawancara, enggak. Pertama klarifikasi atas hasil observasinya dia, Risetnya dia. atas hasil risetnya dia, klarifikasi, benar tidak, kok temuan saya begini, hasil riset saya begini, menurut Bapak bagaimana? Itu pertama klarifikasi. Yang kedua adalah konfirmasi, mengkonfirmasi apa yang kita temukan, apa yang kita dapat dari riset kepada narasumber atau lembaga-lembaga yang memiliki otoritas untuk menyatakan itu. Yang ketiga adalah verifikasi. Ini level ketiga dari 3 metode pencarian kebenaran. Nah, upaya kita sebagai jurnalis dalam hal ini menjernihkan, jurnalisme yang menjernihkan. Kalau kita calling back lagi ke founding father, ada Pak Yaakob Utama tuh di situ, ada logonya di situ, keren banget. Ini iklan sedikit. Pak Yaakob mengatakan bahwa jurnalisme itu jurnalisme yang mendudukkan perkara. Nah, mendudukkan perkara itu bisa duduk kalau itu jernih ditaruh kan. Orang bisa ngelihat si A, si B, si C, dan kemudian orang bisa menilai. Dari penilaian itu muncul karena orang mendapatkan makna dari itu. Nah kalau kita mau lihat lagi perjalanan panjang jurnalisme di kompas.com lah. Tadi Kang Pepi menyebut awal-awal itu kok instan-instan, beritanya pendek-pendek. Betul bahwa ini mengikuti tradisi wire services yang instant news, tapi waktu itu tahun 90-an, kenapa media digital atau media online itu beritanya pendek-pendek? Karena hambatan teknologi sebenarnya, Kang Pepi dan Enggar. Jadi orang waktu itu nggak punya akses ke CMS seperti kita sekarang ya. CMS itu Content Management System ya. Orang mengirim berita via SMS. Otomatis orang ngetik di SMS nggak bisa tuh 500 kata ya, pasti pendek-pendek aja. Itu kenapa berita pendek-pendek. Nah kalau sekarang teknologi begitu maju, CMS atau Content Management System itu sudah ada, dan wartawan atau jurnalistik masih mempraktekkan jurnalisme yang instan itu, berarti dia nggak berkembang. Karena teknologinya maju. Harusnya justru digital membuat jurnalisme itu lebih paripurna menurut saya. Dan sekali lagi kalau soal tugas menjernihkan itu, sempalan atau tugas panggilan yang kita miliki, sementara tugas-tugas yang lain tetap harus dilakukan. Saya udah nggak ada alasan lagi ya punya berita pendek-pendek tidak mendalam itu, karena tadi sebenarnya hambatannya teknis sudah teratasi oleh teknologi. Kecuali kita mau breaking ya, kalau breaking wajar. Misalnya kita mau memberitahu, misalnya ada kejadian besar gitu, kita belum dapat faktanya secara lengkap, baru kejadian 3W cukup. Tapi setelah itu harus ada kedalaman, harus calling back ke data, harus memberikan observasi lapangannya, harus mendapatkan
wawancara untuk 3 kepentingan tadi. Klarifikasi, konfirmasi, dan verifikasi. Oke. Dan aku penasaran Mas Inu, dalam semangat jurnalisme yang menjernihkan, dengan pengalaman Mas Inu yang bekerja di banyak platform ya, dulu di koran, sekarang di .com, sekarang juga merambah ke macam-macam deh, YouTube dan segala macam. Sebenarnya ada nggak sih perbedaan dalam upaya menghadirkan konten atau publikasi yang menjernihkan? Ada perbedaan nggak di antara platform-platform ini? Lebih karena tantangan platformnya membuat kontennya mungkin dimodifikasi ya. Kalau essence atau substansi dari kontennya menurut saya masih tetap ya. Karena jurnalisme saya ngerasa nggak akan ketinggalan di semua platform yang sekarang ada. Saya ngasih contoh yang tadi Kang Pepi. Kontennya bisa di-repackage orang dengan platform yang baru. Kang Pepi pasti menulisnya dengan platform bayangannya adalah website atau blog gitu. Jadi platform itu tidak jadi hambatan kamu untuk mempublikasikan jurnalisme yang menjernihkan. Saya punya satu contoh yang kurang lebih sama Kang Pepi. Padahal saya sudah pakai platform yang baru ya. Tapi ada yang lebih maju, yang lebih advance lah untuk mampu membuat konten itu repackage-nya menjadi lebih menarik. Jadi saya wawancara salah satu tokoh, saya sebut namanya Jason Ranti. Di Instagram saya atau di Instagram kompas.com paling reach-nya sampai 2000-an ya. Kemudian dikutip sama salah seorang di TikTok, saya nggak kenal siapa, dia nggak pakai izin. Penontonnya berapa? 8 juta. Dan kita nggak dapat apa-apa gitu. Intinya adalah, atau faktornya adalah, jadi konten satu hal, tapi bagaimana membuat konten itu sesuai atau relevan dengan audiens, itu kita yang harus terus belajar. Itu kenapa setahun terakhir ini kompas.com dalam rangka me-reach generasi anak-anak muda yang zilenial ini, kita ngerekrut 100 orang anak-anak muda yang usianya 27 ke bawah. Supaya apa? Supaya kita tahu nih, mimpi, harapan, dan kecemasan anak-anak itu tercermin dengan produk yang kami buat. Jangan kita ngerasa sendiri yang paling tahu. Sehingga ketika kita present apa yang kita rasa paling tahu, publik menolak, ini gak relevan buat gua. Nah, itu bagian dari upaya itu. Ini biar juga clear nih ke teman-teman sahabat yang menonton itu bahwa mau platformnya apapun, mungkin dilihat aja medianya apa, dia menjernihkan. Tahu sendiri kan banyak yang punya pikiran miring terhadap media platform tertentu gitu ya, bahwa dia tidak membuat menjernihkan, justru malah menebar ketakutan, keraguan. Tapi itu jadi pilihan sebenarnya. Banyak, nanti Kang Pepi atau Enggar mungkin bisa mengkonfirmasi. Kekacauan itu buat sejumlah entitas dalam tanda petik media itu menyenangkan juga. Karena dia bisa me-reach out tanpa harus memberikan pertanggungjawaban atas yang dia buat. Yang penting bisnisnya jalan. Soal bahwa itu ikut menjernihkan, ikut mencerdaskan, ikut memberikan klarifikasi. Itu nomor kesekian. Banyak yang ya penting, seninya dalam bermedia ini ya. Itu pilihan. Kita sebenarnya bisa masuk ke situ. Cuman apa iya kita mau membuat sekedar cuman viral, sekedar dapat reach yang gede, tapi lupa dengan tanggung jawab utama kita. Kalau memang kita mau hidup cuman 2-3 bulan, itu bisa jadi pilihan. Tapi kan kita ingin hidup 50 tahun lagi. Benar-benar. Dan sustainability itu dibangun dengan kredibilitas yang dari hari ke hari itu. Nah, thank you Mas Inu. Mas Enggar, sebentar aku mau tanya dulu ke Mas Pepi nih, karena menarik nih. Tadi kan kalau Mas Inu bilang karena tantangan zamannya di tahun 2000 berapa Mas pakai tagline 2016 menjernihkan itu karena tantangan zaman. Nah Mas Pepi ini kan sudah menjadi jurnalis profesional sejak 1990 Mas. Wah, itu saya sebelum lahir gitu. Tantangan zaman saat itu tuh apakah memang juga menjernihkan situasi, menjernihkan keriuhan pemberitaan atau gimana Mas? Ya konsep menjernihkan dari Mas Inu ya dengan kompas.com-nya dimulai dari 2016 lah. Ya. 2016 itu kan cara kerja kompas.com. Bagaimana memverify, menyaring ya semua informasi lalu kemudian menjadikan itu menjadi jernih. Tapi bagi saya kurang cukup Mas Inu. Jernih itu belum tentu sehat. Yang baik adalah bagaimana jurnalisme itu menyehatkan. Karena apa? Menyehatkan itu bagi pembacanya loh. Menyehatkan pikiran terutama. Karena gini, sosial media terutama kalau yang disebut dark social yang ada di WhatsApp itu ya. Informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab. Gak bisa di coding itu, gak bisa di... Wah kita gak ngerti. Datanya. Ya gak ngerti dari mana itu kan. Itu kan informasi yang bikin kita pusing, sakit kepala dan gila. Kan gak sehat itu ya. Nah maka jernih belum tentu sehat.
menjernihkan dan juga menyehatkan Mas Inu ya. Menyehatkan untuk pembaca. Kalau menjernihkan adalah usaha kita, maksudnya di redaksi ya, bagaimana mengemas berita itu menjadi bermanfaat. Nah, bermanfaat itu biar sehat lah pembacanya gitu, publiknya. Nah, saya pikir usaha ini harus terus menerus dilakukan karena inilah yang menjadi kekuatan dari media mainstream. Makanya saya bilang jangan terjebak dengan media sosial. Kita jangan ikut gendang media sosial. Kita harus memanfaatkan media sosial itu dengan berbagai kekuatannya. Contoh, saya punya tampilannya, maksudnya punya tampilan tentang mainstream media on YouTube misalnya kan. Tapi itu di YouTube ya, bagaimana konten-konten di repackaging menjadi YouTube. Pernah nggak kepikir repackaging konten yang sama untuk di WhatsApp? Pernah kepikir nggak? Nggak kan? Kenapa misalnya WhatsApp dikuasai oleh dark sosial? Karena ketiadaan kita, maksudnya Inu dan kawan-kawan untuk nggak hadir di situ. Memberikan repackaging berita-berita yang jernih tadi, yang menyehatkan tadi, sesuai dengan format dari WhatsApp. Kalau TikTok udah banyak, ya kan? Ya kalau Instagram udah banyak, tapi WhatsApp yang kemudian dipegang oleh yang disebut ponsel journalism gitu ya, cellphone journalism. Orang sekarang nggak lagi buka apa istilahnya ya, repot-repot lah ya, pakai ini gitu loh. Lalu kita juga harus menyesuaikan dong dengan maksudnya berita juga harus menyesuaikan dengan format dari cellphone ini dan adanya WA itu di mana? Emang ada di desktop? Enggak, di sini. Ya terus kita juga harus selalu kemudian ngikutin media mainstream bentuknya dan kemudian cara orang membacanya, mengaksesnya. Nah itu intinya bahwa kita tidak terjebak media sosial, tetapi kita memanfaatkan keunggulan masing-masing media sosial dengan berbagai karakternya dan berbagai halayaknya. Termasuk saya usulkan please kompas.com, Kompas ID bikin konten di WhatsApp. Oke, jadi justru menyehatkan di platform yang masih gelap itu ya Mas ya? Menyehatkan bagi Harus publik pembaca hadir. kita semua ya, begitu. Ya, jernih aja nggak cukup tapi harus menyehatkan pembacanya. Oke, nah Mas Enggar, ini kan idealismenya, ideologinya tuh berat nih Mas. Menyehatkan, menjernihkan, dalam, dan kayaknya kok mahal ya gitu kan. Menjaga idealisme itu kan mahal harganya. Dari sisi bisnis bagaimana sih kemudian mengkompromikan kita gitu ya, Kompas dan juga sebagai media yang terus menjadi media yang berjalan di ranah yang bersih gitu. Itu kan mahal harganya katanya. Itu gimana Mas mengkompromikannya? Iya, kalau saya menyebut justru Mbak Arita itu justru tidak ada kompromi malah. Saya melihat bahwa hingga saat ini KG Media, Kompas, Tribun, Grid dan lain-lain itu masih mendapatkan kepercayaan dari brand, dari klien, dari government untuk placement di tempat kita. Justru kita nggak ada kompromi terkait dengan komitmen kalau yang tadi Mas Inu sampaikan, menjalankan jurnalistik hingga paripurna, ya kan, menghadirkan jurnalistik yang objektif, independen dan mencerahkan. Itu sih yang hingga saat ini membuat, kalau menurut saya pribadi dari aspek bisnis itu kita masih berdiri dan masih mendapatkan kepercayaan. Itu kenapa mungkin aku mau sedikit cerita ya Mbak Arita ya. Tren dari brand, tren dari government misalnya terkait dengan kebutuhan mereka supaya storytelling mereka sampai ke pembaca. Jadi mungkin kalau zaman dulu itu kan awal-awal .com kan orang melihat masih senang di banner. Ya kan, seiring dengan perkembangan waktu itu visual orang mulai melihat oh ini iklan, orang pasti nggak mau klik. Ya kan, orang mulai beralih yang sifatnya naratif. Ya kan, nah orang mulai menyukai. Nah Kompas Gramedia punya secara tegas, itu punya garis demarkasi yang cukup tegas. Ini adalah artikel-artikel yang dibuat oleh tim konten dan artikel-artikel yang dibuat oleh editorial kita menyebutnya editorial, Biz Insight, apapun namanya, tetapi itu jelas disebutkan. Supaya membedakan, pembaca bisa dengan tegas melihat perbedaan antara ini adalah artikel yang dibuat oleh teman-teman redaksi dan ini adalah artikel-artikel yang dibuat oleh tim editorial atau tim konten, saya menyebutnya seperti itu. Jadi justru komitmen
untuk secara tegas menghadirkan jurnalistik yang objektif dan independen itu justru menjadi kekuatan secara bisnis, di mana orang-orang, brand, government itu masih datang ke tempat kita. Nah, beberapa tahun terakhir, 3-4 tahun terakhir itu dunia bisnis itu sangat menyukai tulisan-tulisan yang kelihatan hadir secara organik. Jadi seolah-olah oh ini tulisan kayak ditulis oleh teman-teman redaksi. Dan ini dijalankan oleh beberapa media, ya kan. Jadi orang nggak bisa membedakan, oh ini tulisan editorial atau bukan gitu. Nah, hingga saat ini saya bisa memastikan apa yang dijalankan oleh teman-teman bisnis, khususnya content marketing itu masih dengan tegas kita menyebutkan. Saya ambil contoh, misalnya di grid kita pakai istilah ada taja. Kita mungkin nggak pakai istilah editorial, atau kita menyebut dengan online reputation management (ORM), ya kan. Tetapi sekali lagi di situ yang mau saya sampaikan adalah kita bisnis itu karena bisnis kepercayaan. Orang datang ke kita karena ada nilai-nilai kaidah idealisme yang kita masih usung sampai sekarang. Saya nggak bisa membayangkan kalau kemudian yaitu kita akan sama seperti YouTuber, endorser atau mungkin buzzer yang kemudian menghasilkan create konten itu berdasarkan pesanan seperti itu. Dan ada banyak kasus teman-teman brand, teman-teman bisnis yang masuk ke misalnya ambil contoh kompas.com. Teman-teman redaksi itu tetap punya independensi yang sangat kuat walaupun mereka placement di tempat kita. Saya ambil beberapa contoh misalnya. Ketika rame soal isu susu kental manis, saya nggak nyebut brandnya. Ya kan teman-teman di redaksi tetap menceritakan itu, mengangkat berita itu secara independen. Walaupun bisa disebut itu klien besar seperti itu. Atau mungkin misalnya ada sebuah e-commerce ketika waktu rame pemberitaan kurirnya yang dianggap dalam tanda kutip dibayar atau mendapatkan salary kurang dari nilai yang layak. Nah, tapi justru dengan kemampuan itu tadi, jurnalistik yang lengkap, tahapan-tahapan yang dijalankan, itu kita justru bisa membantu teman-teman kita di brand, teman-teman di pemerintahan untuk tanda kutip kalau mengambil istilahnya Mas Inu, mendudukan soal secara lebih jernih. Nah, biasanya itu yang sangat membantu. Jadi kalau ditanya apakah ada kompromi atau tidak, saya melihat antara bisnis dan kemudian teman-teman redaksi itu ada garis demarkasi yang jelas. Oke. Seperti itu. Jadi justru itu yang menjadi kekuatan kita sih, Mbak Ari. Oke. Cuman Mas, ini kan kita tuh dihadapkan dengan masyarakat yang semakin punya ruang untuk speak up ya. Dia bisa kritisi apapun termasuk bagaimana soal independensi media itu dipertanyakan ketika kita punya klien pemerintah gitu, punya klien katakanlah perusahaan-perusahaan tambang atau sebagaimana lah. Sementara di sisi lain kita kan juga memang secara jurnalistik kalau memang itu patut dikritisi ya kita kritisi. Bagaimana sih Mas Enggar mungkin tips buat saya dan teman-teman yang di dunia jurnalistik ini untuk menjawab ketika orang ragu dengan independensi kita terkait dengan iklan ataupun klien yang ya tadi bekerja sama dengan kita. Gimana sih jawabnya Mas? Ya. Kalau saya lihat itu bukan menjadi sebuah dikotomi yang dalam arti itu berjalan masing-masing berseberangan atau mungkin bahkan bertentangan. Nah justru kalau menurut saya itu bisa justru menjadi jembatan Mbak Aris. Jadi seperti yang tadi disampaikan Mas Inu, kita bisa mendudukkan soal secara lebih jernih. Karena yaitu tadi dari sisi relationship dari klien, dari government yang ada di tempat kita, mereka sudah dalam tanda kutip juga sudah aware Mbak dengan oh nih Kompas nih nggak bisa dibeli, ya kan? Oh ini Grid nih nggak bisa dibeli, oh ini Tribun nih nggak bisa dibeli dengan membayar sejumlah uang tertentu, menggelontorkan dana semua uang tertentu. Justru ketika mereka memahami itu, kita bisa membantu mereka untuk mendudukkan soal secara lebih dengan perspektif yang lebih luas. Mungkin ada hal-hal yang teman-teman jurnalistik belum teredukasi terkait dengan produk, dengan program, itu justru bisa semakin melengkapi sih Mbak. Jadi di situ biasanya kita ada titik temunya. Di satu sisi dari klien, government dan lain-lain tidak memaksakan karena melihat independensi kita sebagai media mainstream yang terpercaya. Di sisi lain kita juga menjadi jembatan untuk teman-teman di redaksi. Ini loh duduk soalnya seperti ini. Yang beredar di media sosial itu karena perspektifnya baru 1-2 perspektif.
justru bisa saling melengkapi di situ. Jadi bukan sebuah dua dikotomi yang Berbeda harus ya. berjalan berbeda Karena itu atau bahkan memang bertentangan. Bisnis dan jurnalisme Betul, harus berjalan beriringan. betul. Tentang Malah kadang bagaimana ada aja kita ketemu titik temunya, menyampaikannya. benar-benar. Benar. Bahkan kita Oke, selalu oke. ngomong sama klien, terus apa bedanya kita sebagai klien datang ke media? Loh, justru itu jadi privilege-nya gitu. Ketika kita bermitra, akses untuk kita saling berkomunikasi itu akan jauh lebih mudah. Oke. Dibandingkan misalnya kita nggak ada mitra. Ambil contoh misalnya ada sebuah brand, ada kasus, tapi mereka kebetulan nggak bermitra, kan aksesnya susah. Dia harus ngubungin sekretaris redaksi, nggak tahu penulisnya siapa. Tetapi ketika ada kemitraan dalam bisnis itu menjadi lebih cair, menjadi lebih mudah. Itu sih titik temunya biasanya yang lebih mudah. Oke, jadi memang juga sebagai awak-awak media ini yang biasanya langsung ketemu pembaca gitu ya. Iya. Memang perlu juga untuk firm bahwa kita tetap menjadi satu media yang independen, bahwa bisnis tetap berjalan, tapi cara kita menuliskan tetap dalam, jernih dan sehat tadi ya. Betul Mbak. Siap Iya. Mas. Nah Mas Inu, aku udah sempat tadi menyinggung soal independensi nih. Dan independensi ini kan sebenarnya kayak harga mati bagi semua jurnalis dan terutama apalagi Kompas Mas Inu. Tapi kalau dari Mas Inu pernah nggak sih? Ini aku mau tanya yang membumi aja nih pengalaman nih, nggak usah yang filosofis gitu ya. Itu kan tugasnya Pak Yakob ya. Nah, Mas Inu Pak Yakob pernah udah nggak nggak sih? ada, Oh tugas iya kita nggak bersama ada. Tugas sekarang. kita bersama bersaing. Mas Inu dalam perjalanan jadi jurnalis pernah nggak sih kepentok independensinya itu kayak terusik gitu? Pengalaman nyata ini biar jadi sharing ke teman-teman yang ternyata karena kalau kita ngomong independensi aja tuh gampang diomongin. Baru susah ketika kepentok beneran. Pernah nggak Mas? Iya, dalam perjalanan ada ya 1-2 titik di mana independensi kita di challenge itu. Tapi sebelum itu saya mau merespon Kang Pepi yang tadi menambahi tugas jurnalistik tidak hanya menjernihkan tapi Menyehatkan. menyehatkan. Oh boleh, siap. Itu tugas yang mulia, tetapi itu tidak jadi pilihan kami Kang Pepi karena itu di luar kendali kami. Di luar kendali jurnalis bekerja. Kalau menjernihkan itu tugas-tugas kita gitu. Kalau menyehatkan publik itu kalau kita menjadikan itu sebagai tujuan, kita stres. Oke. Karena itu nggak bisa kita kendalikan. Tapi kalau soal konten yang jernih, itu kita bisa kendalikan. Tim kita, reporter kita, editor kita punya tanggung jawab penuh. Please jernihkan. Menyehatkan, ya kalau itu kemudian menyehatkan itu bonus. Kalau tidak atau kok kurang menyehatkan ya itu menjadi hal yang, tanggung jawab pembaca sebenarnya. tapi kita sudah melakukan secara penuh untuk menuju situ bahwa itu kemudian bisa menyehatkan itu keren banget. Tapi kalau nggak mengganggu keinginan kami untuk terus menghadirkan kejernihan tadi. Karena itu under control kami betul-betul. Kalau kita ngomong soal dikotomi kontrol. Itu yang pertama. Respon Kang Pepi. Tapi thank you, itu jadi mimpi kami bahwa konten kami itu menyehatkan. Tapi itu nggak jadi jadi statement untuk jadi hal yang kita impikan. Takutnya malah membuat tekanan yang banyak dan membuat kita nggak melakukan apa-apa. Nggak sehat dan sebagainya. Yang kedua soal independensi. Ini tahun ke-7 saya di kompas.com dan relasi menjadi pemimpin redaksi itu enaknya itu bisa berelasi langsung dengan teman-teman bisnis. Ini ada orang bisnis ini, ada Devi di situ lagi garuk-garuk kepala tuh. Soal independensi ini selalu di-challenge. Tapi clear pasti kita menyatakan bahwa tugas-tugas jurnalistik tidak bisa diintervensi oleh kepentingan-kepentingan bisnis. Misalnya sederhana. Ini contoh. Tapi kalau menyinggung nanti minta maaf. Ini contoh, Arita kan minta contoh yang clear. Waktu itu hari anti tembakau sedunia. Kita bikin konten visual interaktif Kompas keren banget. Kita menunjukkan bagaimana fakta based on data driven journalism yang tadi Kang Pepi sebut. Bagaimana Indonesia menjadi negara yang sangat-sangat boros untuk pembelian rokok dan tembakau dan kesehatan yang terdampak karena Ongkos kesehatan itu yang tinggi ya? Kita buat tuh dan visualnya keren sekali, itu jadi suatu isu. Itu tayang di hari tembakau. Salah satu pengiklan, rokok pasti, itu keberatan. Wah ini bertentangan dengan apa yang kami mau kedepankan gitu. Kontaklah dengan teman-teman bisnis, ramelah tektokan. Tapi kemudian kami mau mendudukkan soalnya, ada independensi. Kami tetap menayangkan itu. Oke, kayak rokok juga misalnya juga minuman keras itu ya. Di negara-negara yang lain juga sebenarnya diatur. Dan kepentingan kami untuk menayangkan itu adalah, please kalau kamu memilih sebagai perokok atau mungkin meminum minuman keras, pilihnya dengan penuh kesadaran.
bahwa itu satu memboroskan hidup kalian, yang kedua mengganggu kesehatan kalian, dan itu informasi yang ada di kami. Itu contoh ketika saya menjadi redaksi. Tapi di pengalaman lapangan, dulu saya sangat punya pengalaman banyak itu di istana. Nah, waktu itu Kang Pepe ini salah satu saksi yang mengompori saya untuk membuat konten-konten itu di Kompasiana juga. Terchallenge sebenarnya independensinya. Satu sisi saya mendapati banyak sekali informasi yang kalau saya telan atau saya terima untuk diri saya sendiri bikin kepala saya pecah. Karena gelisah terus, ini apa yang dikatakan sama pejabat A, B, C berbeda dengan kenyataan yang saya lihat. Itu kan mengganggu banget. Dan waktu itu ada editor, udahlah jangan terlalu masuk ke situ. Oke, demi kepentingan yang lebih besar ya. Karena ini nggak bisa dengan keinginan saya sendiri, karena organisasi ini adalah organisasi yang penuh ya dengan ada editor, ada policy di editorialnya. Saya ada satu ruang nih untuk memasukkannya, yaitu di Kompasiana. Yang waktu itu memang yang bertanggung jawab adalah saya sebagai person. Nah, kalau kembali ke yang awal tadi, bagaimana sosial media bisa kita manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan kita. Itu pengalaman saya pertama memanfaatkan media sosial. Alter ego kamu ya Mas ya. Ya kalau sekarang kayak saya non-profesional ya. Tapi waktu itu namanya juga nggak berubah ya, sama aja. Cuman emang gaya tulisannya memang saya dikit nggak pakai kaidah bahasa dalam huruf kapital sama sekali enggak. Saya menulisnya lebih ringan gitu, kayak ngajak ngobrol. Itu gaya yang sama sekali berbeda dengan Kompas itu. Nah, Kang Pepi waktu itu men-challenge, berita itu nggak harus penting, tapi juga menarik. Nah, yang menarik itu lariin ke Kompasiana. Nah, waktu itu dalam konteks untuk menjaga independensi, saya di situ. Saya ada ruang di mana saya as person dan saya sebagai bagian dari organisasi. Saya nggak bisa lepas dari organisasi punya kebijakan. Tapi sebagai person, saya bisa hadir di satu titik yang saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Banyak isunya, banyak challenge-nya, banyak tantangannya. Ada yang nelfon. Terus pembacanya lebih tinggi lagi di Kompasiana. Iya makanya. itu challenge. Okay. Tapi saya ngerasa sih teman-teman pasti punya tantangan challenge independensi ya. Yang sering nyata itu gini, relasi dengan narasumber. Semua wartawan harus dekat dengan narasumber. Tapi pada saat bersamaan kedekatan itu bisa sangat berbahaya. Itu akan mengganggu independensi. Itu kenapa ada code of conduct di Kompas Gramedia itu, juga di Kompas ditegaskan, wartawan tidak boleh menerima apapun dari narasumber untuk kepentingan berita. Karena membuat dia menjadi lebih independen. Dan kita bersyukur di lembaga ini punya aturan, punya code of conduct yang tidak hanya meminta wartawan independen, tetapi membantu wartawan menjaga independensinya dengan aturan yang clear. Dan itu sampai sekarang ditegaskan. Itu Arita. Itu salah satu yang membuat saya bangga juga menjadi bagian dari keluarga Kompas independensi itu. Tapi ya itu mahal harganya ya. Iya. Banyak hal yang kamu relakan kan untuk menjaga independensi punya resiko ini. Ya. Benar-benar. Resikonya besar. Oke. Nah, Mas Pepi, tadi mau ada menanggapi tentang tanggapan menyehatkan sebelum kita bahas independensi? Ya, kalau saya begini sih, cuman pesan dari orang tua kali ya. Kalau kan tadi dibilang senior ya, pesan dari orang tua begini. Gini Arika, Mas Inu, Mas Enggar, platform bisa berganti. Yang tidak boleh mati itu adalah kerja jurnalistiknya. Itu aja sih pesan dari saya. Oke, tunggu, masih ada, enak aja. Ya silakan. Oke, benar kerja jurnalistik sama. Oke, berarti itu aja tanggapannya. Iya, Nah, itu doang. sekarang kita ngomongin independensi, Mas. Dengan pengalaman berpuluh-puluh tahun dan walaupun sudah pensiun tetap jadi jurnalis, itu apa sih pengalaman Mas Pepi? Iya, role model banget. Pensiun aja tetap jurnalis kan? Pensiun tetap menulis ya. Tetap Maksudnya menulis. dari jurnalis, mungkin Pak Yaakob Utama, Pak Gunawan Muhammad tidak lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan jurnalistik barangkali. Tetapi pikirannya itu masih pegang code of conduct, code of etiknya jurnalistik gitu. Dan satu hal yang tidak bisa pensiun adalah menulis. Karena hasil kerja jurnalistik itu adalah menulis. Ya kan? Enggak ada yang cerita misalnya pensiun dari harian Kompas lalu berhenti menulis juga. Benar. Mungkin ada beberapa di antaranya, tapi saya salah satunya adalah tidak pernah berhenti menulis. Ya kan? Mungkin kerja jurnalistik sudah enggak gitu ya. Tetapi saya mencontohkan independensi ya. Independensi tetap harus dipegang oleh para jurnalistik. Itu harga mati kalau kita masih berkhidmat sebagai jurnalis.
setelah pensiun itu independensi jadi persoalan nggak sih Mas? Atau itu sudah nggak Tidak relevan menjadi lagi? persoalan. Karena saya tidak ada punya organisasi, saya hanya Oke. terikat dengan Harian Kompas. Karena memang saya menerima pensiunan setiap bulan dari Harian Kompas. Ya. Banyak Itulah nih yang kayaknya kemudian- disebut mulu. Ini yang Banyak nih menyenangkan. kayaknya. Ini yang menyenangkan. Makanya saya bilang kalau pensiun pun harus dengan pertimbangan matang. Itu Oke. tidak kemudian dengan kemarahan, apalagi dengan kekecewaan. Kan kita bisa hidup senang. Kayaknya gitu ini kan. curhat di sesi lainnya aja Ya, Mas. Ada seperti topik lagi, tips. Iya, tips benar-benar. senior begini. Karena bagaimanapun juga ini adalah kampus Kompas ya. Artinya kita belajar kehidupan di kampus ini, di kampus Kompas ini, dan coba menerapkan itu dalam kehidupan keseharian, termasuk independensi tadi gitu. Independensi, misalnya sekarang, kalau saya menulis apapun tentang politician, tentang apapun, saya independen kok. Ya kan? As a person. As a person. Enggak mewakili apapun. Si tidak dibayar oleh siapapun. Jadi saya lebih leluasa, lebih bebas, dan ternyata Mas Inu, konten-konten saya laku kok misalnya diambil di YouTube karena apa? Karena memang independensinya. Coba kalau saya berpihak kepada si A, si B, kan malas juga orang seperti itu. Ya contoh itu pertanyaan yang baik ya sebenarnya dari Kak Arika. Pepi, itu kayak secara value ya. Tapi dulu ketika jadi jurnalis, ada nggak sih pengalaman yang tadi seperti Mas Inu sampaikan, yang bisa di-share nih ke generasi Z, Iya. generasi centennial, What- tentang tadi tantangan jurnalisme menjaga independensi. Ya menjaga independensi saya kira tadi betul ya. Friendly but not make a friend gitu ya. Maksudnya ya bersahabat aja tapi jangan menjadi betul-betul orang dekatnya dia gitu. Tetap harus jaga jarak ya. Karena sekali kita terlampau masuk ke dia, kita akan jadi riku sendiri gitu loh. Maka jaga jarak itu penting ya. Jaga jarak itu harus jadi tagline dari kompas.com terhadap narasumbernya. Gak hanya pantat truk aja. Ya betul, nggak hanya pantat truk aja, tapi dengan narasumber pun harus jaga jarak. Bahwa kita bersahabat, kita ramah, itu yang disarankan oleh Pak Yakob kan. Kita harus ramah kepada setiap orang, tapi belum tentu kita harus menjaga harus dekat terlalu dekat, tetap jaga jarak gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari setelah pensiun pun tetap saya melakukan hal yang sama karena untuk menjaga independensi itu tadi. Itu harga yang mahal sekali sebenarnya ya. Siap-siap. Mas Enggar, kalau di ranah bisnis tuh pernah nggak sih kepentok juga persoalan independensi ini? Karena pasti juga sebagai karyawan ya, bagian dari organisasi tadi, kita harus menjaga nama baik, menjaga value yang kita percaya. Pernah nggak Mas terjadi gitu pengalaman hidup, waduh ini nih bener nih. Banyak banget sih Mbak Aris. Kayak tadi disampaikan sama Mas Inu, kadang ada beberapa nilai yang dari teman-teman redaksi maupun dari teman-teman bisnis itu sering nggak match. Cari jalan tengahnya seperti apa tuh kadang bikin sakit kepala juga gitu. Di satu sisi mereka adalah pemasang iklan di tempat kita, placement di tempat kita. Tetapi ada berita-berita yang teman-teman redaksi yang mereka sudah jalankan secara objektif, observasi, wawancara, tuh seringkali bertentangan dengan apa yang permintaan klien. Nah itu kadang biasanya selalu ada titik temu yang biasanya kita bisa kompromikan, kita bisa bicarakan, yaitu tadi kadang bisa justru menjernihkan dari dua sisi. Dari tempat brand, dari tempat government itu mereka mendapatkan ini loh sebenarnya kejadiannya nggak seperti ini, seperti itu. Nah nanti dari teman-teman redaksi justru oh iya selama ini kita perspektifnya baru ngelihat satu perspektif saja misalnya. Tetapi dengan ada multi perspektif, dengan observasi, dengan wawancara dengan banyak pihak biasanya tuh akan menemukan titik temu sih biasanya sih Mbak. Jadi kalau dipikir kalau hanya kita memikirkan hanya konfliknya aja itu pasti akan banyak antara bisnis dan idealisme redaksi. Tetapi kalau kita mencoba mencari titik temu simpul-simpul di mana kita ada bisa mendudukan soal secara lebih jernih, secara lebih baik itu biasanya akan ketemu. Oke, jadi tantangan media itu ternyata tidak hanya menggelayuti para jurnalis, tapi juga dari sisi bisnis itu Iya, betul. sebuah tantangan ya. Betul. Dari teman-teman bisnis juga dalam arti tertentu kita tetap menjaga apa yang menjadi tanda kutip jualan kita selama ini Mbak Aris. Kan KG Media terkenal dengan komitmennya dia akan kerja-kerja jurnalistik yang lengkap, yang independen, yang objektif, yang jernih seperti itu. Kalau misalnya itu sampai tergadaikan ya kita nggak bisa jualan. Contoh sederhana lah, misalnya kalau kita terima iklan rokok misalnya ya kan, kita punya kaidah-kaidah tertentu jam-jam mana mereka bisa tayang.
Kalau ngejar duitnya doang, ya kita tayangin aja tiap hari dari pagi, malam, sore itu kita terima gitu. Atau misalnya ketika waktu rame soal investasi, banyak yang minta, boleh dong kita masuk soal investasi. Cuma ya kita jaga juga kaidah-kaidah jurnalistik, etika jurnalistik, kaidah periklanan juga. Misalnya untuk investasi kita nggak boleh terlalu over promise dan lain-lain seperti itu. Itu juga yang teman-teman bisnis lakukan. Jadi bukan hanya teman-teman redaksi yang mensupport teman-teman bisnis, tetapi juga teman-teman bisnis itu juga mensupport teman-teman apa yang menjadi dijaga selama ini dari yang sudah dijalankan oleh teman-teman redaksi. Jadi kita bersinergi lah, berkolaborasi seperti itu. Oke, nah Mas Enggar, ini akan jadi pertanyaan terakhirku ke Mas Enggar. Yes. Seberapa optimis sih Mas Enggar bisnis media, mainstream media akan bertahan? 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kita akan thrift, akan naik, atau seperti apa Mas? Seberapa optimis Mas Enggar dengan bisnis mainstream media? Kalau saya pribadi, saya masih sangat optimis bahwa media mainstream itu secara bisnis masih akan terus bertumbuh, Mbak Aris. Karena yaitu dari obrolan kita dari awal sampai akhir itu nyata sekali, kelihatan sekali apa sih yang membedakan antara media arus utama dengan media sosial atau dengan content creator tuh kelihatan banget. Dan itu yang akan menjadi penguat kita, nilai jual kita untuk kita bertahan 10, 15, bahkan 20 atau 100 tahun mendatang. Yang jadi persoalan adalah tinggal repackaging seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Pepi, atau mungkin hadir dalam platform yang berbeda, narasi yang berbeda, storytelling yang berbeda seperti yang disampaikan Mas Inu. Tinggal kemampuan kita untuk beradaptasi. Itu aja sih, Mbak. Oke, jadi akan naik itu masih mungkin banget ya, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Oke, thank you Mas Enggar. Mas Pepi nih, repackaging. Seberapa yakin Mas Pepi mainstream media ini mampu men-switch gear untuk benar-benar mengupayakan sumber dayanya untuk repackaging? Pengandaian. Cetak terdistrupsi ya. Katakanlah cetak habis misalnya kan ya. Tetapi semangat jurnalismenya kan pindah ke platform kompas.id. Ya, kemudian kompas.id kemudian di repackaging lagi kalau memang mampu ya, itu di YouTube atau di WhatsApp dimanapun di media. Dan itu kan tidak hanya berganti platform aja, hanya berganti media aja. Yang tidak boleh mati itu adalah kerja jurnalistiknya itu. Dimanapun platform itu berada, entah itu kemudian di YouTube, di WhatsApp, tetap kerja jurnalistiknya itu ada. Jadi saya tetap optimis jurnalisme nggak akan pernah mati, ya kan? Oke Mas, tapi bahkan ketika kita ngomongin switch platform aja itu kan ada satu gear dalam otak kita tuh yang perlu di switch. Mas Pepi sendiri mungkin pernah mengalami sulitnya tentu beradaptasi dengan platform baru. Karena apakah begini, mainstream media bisa se-agile itu, lincah itu untuk berganti harusnya platform? Bisa, kalau di antara para pemangku dengan awaknya bersepakat ya, ini ada tantangan baru. Maka kemudian ketika katakanlah begini, Kompas Print mempertahankan bahasanya yang seperti sekarang, yang bahasa baku begitu ya. Dan itu anak-anak mungkin ini bahasa apa sih kalau bagi milenial gitu ya, nggak gue banget gitu. Dan itu ditinggalkan misalnya. Ya kalau di tempat yang lain, misalnya di repackaging yang lain, mungkin di switch aja bahasanya menjadi bahasa yang lebih sesuai dengan konten dan halayak mereka, yang sesuai dengan usia mereka. Ya bikinlah misalnya Kompas untuk milenial gitulah, atau misalnya generasi alfa gitu yang lebih baru misalnya. Ya ini memang memerlukan kreativitas dan memerlukan kerelaan untuk lebih yuk kita bareng-bareng untuk menuju sana gitu loh. Jangan main enggak gue mah begini, orang tidak bisa menurunkan tensi dan tidak bisa menurunkan harga gitu. Nah ini yang nggak boleh diambil sebagai sebuah filosofi yang kaku, yang rigid. Ya kita lihat di luar itu seperti apa sih? Wong sekarang masyarakatnya, halayaknya sudah berbeda. Gitu saya kira. Oke, Kak Pepi, jadi beneran kreativitas itu yang perlu ditonjolkan nih. Nggak bisa kita kayak udahlah gitu aja. Nggak bisa. Karena pembaca pasti akan beralih ke platform yang lebih menarik. Karena pembaca itu ada duit gitu ya. Ketika orang mensubscribe atau mengklik, ya itu duit kan. Okay. Lalu kemudian bagaimana kita sih ayo kita klik atau kita baca terhadap pembaca yang masih muda. Mau dikasih konten-konten yang kaku. Iya. Kan nggak mungkin juga Nggak bisa. Ya makanya repackaging itu menjadi harus menjadi semacam
kredo ya, maksudnya keyakinan di antara teman-teman untuk mengubah konten menjadi sesuatu yang lebih banyak dibaca oleh kalangan, berbagai kalangan. Oke. Begitu. Thank you Kang Pepi. Ya, termasuk kalangan anak-anak muda. Siap. Gitu. Dan Oke. jangan lupa pesan saya, platform YouTube sudah, TikTok sudah, Instagram sudah, WhatsApp yang belum. WhatsApp ya belum. Tetap ya, WhatsApp ya belum. Oke, nah Mas Inu, kalau Mas Inu aku tanyanya nggak optimis nih, karena pasti optimis banget. Yang aku tanyakan adalah bagaimana sih Mas Inu kok bisa menjaga terus-menerus api kreativitas di tengah tadi, tantangan tadi, semakin pembaca sulit ditebak maunya apa, sekarang Ya. udah ada generasi alpha yang bisa mengakses, centennial. Gimana sih Mas menjaga semangat api kreativitas itu? Kalau di sisi saya ini secara personal, ada kesadaran dalam diri bahwa tugas dan tanggung jawab saya itu tidak untuk melayani ego saya, tidak untuk melayani bos saya, tapi melayani pembaca. Itu keyakinan saya. Dan untuk bisa melaksanakan tugas-tugas untuk melayani pembaca, tidak hanya melayani atau tidak melayani ego atau melayani bos dalam hal ini, karena memang tanggung jawab jurnalistik itu pertama pada kebenaran, yang kedua pada publik ya. Bagaimana cara kita bisa terus connect? Itu menjadi relevan, itu pertanyaan yang harus kita jawab setiap hari. Nggak bisa kita ngerasa, oh gue udah relevan waktu membentuk platform ini atau membuat konten ini. Dalam waktu yang singkat mungkin bisa berubah. Langsung tidak relevan. Iya, Tidak benar. relevan lagi bisa sangat terjadi. Nah, being relevant ini sebenarnya pertanyaan yang harus setiap hari kita jawab. Apakah betul konten yang kita buat ini untuk melayani publik dan publik menemukan relevansi dari konten itu ke kita? Itu kenapa secara personal dan juga Kompas.com berusaha masuk di hampir semua platform. Apakah berhasil? Tidak selalu. Karena ada kesempatan di mana kita harus belajar dan menemukan pola yang clear atas platform baru dan behavior audiens di situ yang berbeda sama sekali. Saya kasih contoh bagaimana Kompas.com hadir di YouTube, Kang Pepi. Tahun 2019 kita nggak menjadikan YouTube sebagai salah satu channel andalan untuk menggelontorkan konten-konten yang kemudian kita repackage. Karena apa? Kita belum punya kecakapan di situ. Kita belum punya orang di situ. Tapi kami sadar bahwa audiens di situ tuh. Kalau kita masih percaya ego untuk melayani audiens, kita harus datang ke audiens itu berada. Nggak bisa merasa, enggak kita gini aja ntar audiens datang. Hari ini nggak begitu. Audiens bisa punya banyak pilihan dan di keriuhan itu dia bisa menemukan apa yang mereka cari tanpa mereka keluar dari situ. Yang harus kita lakukan hadir di situ. Nah karena kami waktu itu belum punya kecakapan di video atau di YouTube, kami berpikir kayak kita perlu membangun kecakapan ini deh. Nah ini kan proses belajarnya itu nggak singkat nih. Kita rekrut orang yang sama sekali baru dan kemudian selain memastikan dia membuat konten di YouTube menjadi lebih baik, kita harus sesuaikan dengan nilai-nilai yang kita miliki supaya kita juga punya roh yang sama gitu ya di situ. Nah, proses belajar itu kita pantau dalam konteks bisnis. Tadi kita menyebut bahwa nggak bisa kita melakukan inisiatif tuh di lost tanpa ada remnya gitu ya. Oke, kamu punya rencana, punya inisiatif, punya keinginan untuk hadir di platform baru untuk menjumpai publik. Tapi ukurannya apa kalau kita bisa katakan ini jalan atau enggak? Kita ada kesempatan tiap 6 bulan evaluasi. Apakah cara-cara kita yang costly ini kan biayanya banyak tuh, memberikan prospek yang baik atau enggak? Nah, itu trennya akan kelihatan. Dan selama kami kemarin setahun dari 0, kita sekarang udah punya 1,7 subscriber. Kalau kita mau ngomong soal data ya, 1,8 ya, soal angka ya. Meskipun angka juga kadang-kadang bisa mengelabui, tetapi yang lain adalah bagaimana viewability atau ketertontonan dan duit yang dihasilkan dari situ dengan monetisasinya. Kita sudah menemukan model bisnis, meskipun belum sangat besar. Tapi nggak apa-apa, menyenangkannya di Kompas Gramedia atau di Kompas.com, ruang untuk bereksperimen, untuk menjangkau audiens yang baru di platform yang baru itu diberikan. Asal pemilik inisiatif punya tanggung jawab untuk mengerjakan itu dalam rentang waktu yang bisa diukur gitu ya. Nggak bisa, udah gue kasih sekian, lo kerjain, nggak peduli sampai lah. Itu nggak bertanggung jawab juga pimpinan kayak gitu. Kita harus memantau. Dan ini kesempatan kami melakukan evaluasi. Setelah kami jalan kemarin, kecakapan pertama yang kami buat untuk bisa hadir di YouTube adalah nggak bisa kita mau hadir di YouTube yang jutaan konten yang datang, kita cuma sehari cuma 5. Mau bicara apa di situ di tengah keriuhan itu? Kami punya patokan sehari minimal 100 konten video YouTube.
Wow, angka yang gede. Ini gimana harus mencapainya? Di tahap pertama, kami membuat KPI. Ini kalau KPM mengganggu telinga ini clear. Ini nggak bisa dihindari, nggak bisa kita kerja kreatif seenaknya gitu aja, nggak bisa. Harus ada ukurannya. Ini yang data driven dalam konteks bisnis di situ nih. KPI-nya ditentukan. Oke, kesepakatan pertama kita rekrut 6 bulan pertama setidaknya kita punya kecakapan membuat konten di YouTube 100 video per hari. Itu harus dikejar dulu. Bahwa kemudian itu jatuh bangun, ada yang sakit, ada yang ngeluh, ini kerja apa burus ya, itu bagian dari upaya kita untuk menunjukkan kita fight nih. Untuk hadir di publik dengan ribuan atau bahkan jutaan konten, kita cuma sehari 5, orang nggak akan lihat. Viral aja belum tentu itu ya. 33.000 ya konten ya. Ya makanya kreativitasnya kayak seniman, disiplinnya ala militer. Nah gitu ya? ini dikombinasikan. Kombinasinya tuh memang dari tadi kita ngomongin kompromi, kombinasi dua Karena kutub. kita nggak bisa ada di satu sisi aja ya. Ketegangan-ketegangan itu memang harus dicari di tengah. Dan sebenarnya kekuatan saya ngelihat ya value di Indonesia sebenarnya kemampuan memadukan tegangan-tegangan itu. Kalau kita kembali ke flashback ya, cerita tentang Palmerah Hiu itu diawali dengan satu buku namanya Conscious Capitalism. Kapitalisme yang berkesadaran. Ini sebuah hal yang kayak kontradiktif nih. Kapitalis tapi kok harus sadar. Mana ada kapitalis yang sadar? Ya, kapitalis ya mengumpulkan kapital. Tapi dalam perjalanan ini jadi tren. Kalau ini dari sisi yang sangat kanan ya, yang kapitalis sadar itu. Yang sisi kiri itu ada social entrepreneurship. Jadi yang kiri juga pengen ke tengah, nggak bisa dia ke kiri terus bisnisnya nggak jalan. Nah perjalanan menuju tengah itu kalau dalam konteks kerja-kerja kreatif dengan disiplin militer emang harus dilakukan. Nggak bisa seniman lo lepas gitu aja. Bisa jadi dia janjinya hari ini, kelarnya minggu depan. Harus didisiplinkan tuh. Nah saya percaya kemampuan kita mendisiplinkan diri itu seni juga. Benar. Bukan itu soal latihan baris berbaris, itu seni karena mengelola atau menjaga mood itu juga seni. Nggak bisa kita bekerja, oh gue lagi nggak mood, terus lagi nggak mood gimana? Nggak kerja. Terus kalau gue nggak mood ngasih gaji lo, gue boleh nggak ngasih gaji? Ini kan juga bener. Bagian dari seni itu sih Arista. Gila, berarti aku semakin kagum sih sama Mas Inu. Apalagi nanti kalau teman-teman kompas.com isinya generasi Z kan, kamu mau mengusik kesehatan mentalku? Ini jadi soal juga. Itu jadi problem juga kan, kadang orang ya. sekarang kan gitu. Tapi menarik banget, memang diskusi kita tadi itu semakin membuat kita punya kesadaran bahwa bagaimanapun juga kita harus mendamaikan dua hal yang bertentangan. Nggak bisa kita ngomongin idealisme itu ya tadi, kalau kapitalis ya kayak gini, kalau sosialis ya kayak nggak bisa. Kita hidup di Indonesia yang mau nggak mau ada di tengah-tengah. Dan itu juga Kompas dari dulu kan gitu ya Mas, berada di tengah-tengah. Kalau kita ngomong soal jurnalistik lagi ya sebagai bagian dari mungkin akhir dari pembicaraan ini, Pak Yaakob pakai cara yang kemudian didefinisikan secara dalam tanda petik nakal oleh Rosian Anwar, jurnalistiknya itu jurnalisme kepiting. Betul. Ini kan sebenarnya upaya ini taktik untuk dalam militer juga Mas. jurnalisme kepiting itu gimana sih gitu. Awalnya mungkin Kang Pepi lebih paham karena Kang Pepi hidup di era yang lebih awal dari saya. Saya hanya mendengar cerita-cerita aja. Itu adalah ejekan kepada jurnalisme Kompas. Karena jurnalisme Kompas itu iya tapi enggak tapi iya. Kayak kepiting. Jadi kalau ketemu batu, nah ini sebenarnya tadi kalau kelenturan ya, kelihatan menghadapi situasi dan bahaya, dia ketika lihat batu, ketika lihat ancaman, dia nggak langsung hajar. Tapi dia lihat sisi kiri, lihat sisi kanan untuk menyampaikan atau menuju tujuan yang lebih jauh gitu ya. Jadi nggak habis-habisan di sini. Kalau dia tahu menghantam batu hancur tangannya, dia nggak akan menghancurkan tangannya. Karena ada satu lagi falsafah yang disebut oleh Pak Yaakob itu, dan ini sering dikutip, saya ambil dari tulisannya Pak Nino di buku itu. Mayat itu tidak bisa diajak berjuang. Itu artinya apa? Ya kalau kita udah mati, hancur tangan kita nggak bisa mencapai tujuan yang tadi jangka panjang itu. Apakah kita bisa? Ya, kontak Bredel waktu itu tahun 78 Kompas di Bredel. Pak Yaakob berdamai dengan kekuatan yang sangat-sangat eksesif itu untuk mengatakan, ya oke. Waktu itu Pak Oyong sangat keras ya dalam posisi yang membuat situasi agak manas waktu itu. Pak Yaakob hadir dan mewakili karyawan yang waktu itu jumlahnya sudah 6 ribuan untuk menyatakan oke, mayat tidak bisa berjuang, tidak bisa diajak berjuang lagi. Dan cara itu, dan menurut saya ini mungkin juga Kompas juga.
berdansa atau menari di tengah tegangan-tegangan yang ada, tapi tetap survive. Dan kita ngelihat 57 tahun itu perjalanan yang menurut saya menunjukkan kemampuan kita beradaptasi sih. Aku jadi mikir sebenarnya krisis yang kita hadapi sekarang ini bukan hal yang baru. Kompas pernah berhasil dan seharusnya kita juga bisa berhasil lagi di tengah tantangan ini. Oke, Mas Inu, thank you. Kang Pepi, thank you. Mas Enggar, terima kasih banyak. Terima kasih, Arista. Ini jadi bekal di hari Sabtu Minggu nanti untuk diendapkan. Mudah-mudahan nggak jadi beban lah jalan. Kan Sabtu harus Minggu harusnya santai lah. Santai, mengendapkan kan. Kita sebagai generasi yang semakin jernih ini kan setelah mendapatkan informasi harus diendapkan biar tidak menjadi reaksioner, tidak menjadi hanya memicu api gitu. Nah, thank you Mas. Terima kasih. Selamat semoga sehat selalu. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu.